Halo, nama saya Alicia Valeri, saya dari kelas 11 akuntansi. Hari ini saya ingin membuat video tentang praktek MIOP atau pas MIOP, yaitu remed. Langsung aja masuk ke step pertama, yaitu create. Di sini saya mengisi semua component name, address, dan lain-lainnya mengikuti soal yang sudah diberikan. Seperti ini, company name-nya itu usaha dagang merah delima underscore nama lengkap saya yaitu Alicia Valeri. Diikuti dengan address yang sudah ditampilkan juga, yaitu Jalan Raya Bekasi nomor 100 km 12 Kabupaten Bogor. Di sini aku ganti current financial year-nya itu 2021 mengikuti soal dan bulannya diganti ke Maret. Next, dan ini aku pilih yang tengah, I don't like to import account. Lalu ini aku nggak ganti ininya, tempat penyimpanan filenya. Lalu ini comment center. Setelah masuk, langsung aja kita import data ke bagian file, lalu import data account information, lalu diganti ke bawah update setting record. Di sini aku pilih file berbentuk txt karena memang untuk import data harus berbentuk txt atau text document. Lalu aku klik aja, lalu match all dan import. Sini import datanya itu ada 23 records account yang ke record. Jadi langsung masukin aja, terus ke bagian setup, link account. Bagian pertama kita pilih, lalu diganti ke kas bank. Ini aku yes, oke. Setup lagi, link account lagi ke sales account. Ini aku ganti yang pertamanya pakai piutang dagang, keduanya kas bank. Lalu lanjut lagi ke setup link account ke purchase account. Ini diganti dengan utang dagang dan di bawahnya kas bank. Oke. Langsung dilanjut lagi dengan card list karena di sini kita akan record data customer dan supplier, dan customer suppliernya di sini ada 5. Untuk customer sendiri ada ibu-ibu PKK dan toko kopi. Kalau supplier ada agen Indomie, warung Indomie, dan agen bendera. Di sini aku masukin semua data berdata satu persatu. Setelah selesai, kita close lalu bikin item list di inventory, di item list, lalu masukin aja nama-nama barang dagang yang akan dijual. Di sini ada 4 macam barang dagang: minyak goreng, kardus Indomie, lalu gula, dan Indomie. Sebagai contoh, aku masukin dulu pertama item informationnya SM001, lalu name-nya itu minyak goreng, lalu buy this item, sell this item, dan inventory this item di checklistin, masukin ke HPP, penjualan barang, lalu persediaan barang dagang. Di bagian selling detail dan buying detailnya diganti ke not responsible karena tidak ada PPN di dalamnya. Lalu diklik OK. Setelah itu kalau ada tampilan kayak gini di cancel aja, lalu bikin new lagi dan masukin satu persatu data-data yang tadi udah disebutin. Setelah item list dan card list sudah di list, langsung aja masuk ke bagian account list, dicek dulu. Lalu selanjutnya adalah memasukkan transaksi pertama di record journal entry. Pertama diganti dulu tanggalnya mengikuti soal yang sudah diberikan, yaitu tanggal 2 Maret 2021.
dan memonya atau teksnya itu modal awal. Diganti ke account bagian bawahnya ke kas, dimasukin harga modal awal yang kita dapatkan yaitu sebesar 550. Cuma di sini aku ada kesalahan dan nanti akan aku ganti. Ini ke bagian modal pemilik di record. Seperti yang aku bilang, di sini aku ada kesalahan dalam menulis angka karena aslinya 550, cuma di sini aku tulis 450. Di sini aku ganti di bagian transaction journal. Tinggal diganti aja harganya dengan yang asli. Lalu aku aku klik OK. Lalu dicek lagi di bagian account listnya udah bener apa belum. Seperti ini, udah keganti berarti udah bener. Step selanjutnya yaitu memasukkan semua entry penjualan dan pembelian yang terjadi di transaksi yang sudah diberikan di soal. Di sini langsung masukin ke enter purchase. Purchase itu pembelian dan sell itu penjualan. Purchase sendiri ini di bagian transaksi kedua setelah modal awal. Jadinya aku masukin purchase-nya dulu. Seperti yang aku tunjukin ke video, itu layoutnya diganti dulu ke bagian item supaya bisa masuk bagian transaksinya. Jadi layoutnya diganti item dulu, selnya juga harus diganti layoutnya ke bagian item. Lalu mengikuti aja seperti ini. Suppliernya pertama adalah agen bendera. Tanggalnya jangan lupa buat diganti karena tanggal itu cukup penting waktu dicek tuh biar ketahuan transaksi tanggalnya. Terus dimasukin aja billnya. Di sini itu pembelian yang pertama adalah minyak goreng, itu billnya 12, lalu diklik aja minyak goreng use item, price-nya itu 12.000, diskonnya nggak ada, totalnya 144.000. Kalau teksnya juga nggak ada PPN karena dia tunai, jadi masukin ke pay today-nya, diganti journal name-nya itu pembelian secara tunai. Setelah dari sini sampai selanjutnya ke sale dan lain-lain, tinggal diikutin aja. Untuk supplier tinggal dilihat dari soal-soal yang sudah diberikan, semuanya mengikuti hal yang sudah dijelaskan dari awal. Billnya dimasukin, record dimasukin, item number, description, price-nya dimasukin. Lalu kalau misalkan tunai tinggal dimasukin aja pay today-nya. Kalau misalkan kredit, pay today-nya nggak usah diisi, tapi bagian jurnal name-nya harus diisi dengan lengkap dengan hal yang sebenar-benarnya. Misalkan penjualan secara tunai, ditulis penjualan secara tunai. Kalau misalkan penjualan secara kredit, tinggal ditulis penjualan secara kredit. Dan ini agak berbeda karena di sini adalah pelunasan transaksi bagian purchase pay bill. Tinggal diklik aja pay bill-nya, lalu dimasukin suppliernya mengikuti transaksi yang terjadi. Karena yang tanggal 7 adalah agen Indomie, terus dia tanggalnya dengan tanggal transaksi pelunasan, jangan mengikuti tanggal yang 7-nya, tapi di sini diikuti tanggal pelunasan. Lalu amount-nya itu seharga pembelian penjualan secara kredit. Jadi kita ganti, lalu di tap sampai 0, lalu baru di record supaya bisa. Di tanggal 13 Maret juga seperti itu, tinggal diganti aja bagian suppliernya dengan soal yang tertera. Lalu diganti amount-nya, di tap lalu record. Dan di sini ada hal yang berbeda karena di bagian transaksi paling terakhir adalah perlengkapan yang terpakai seharga 2 juta, dan di sini
bagian debit kreditnya adalah beban perlengkapan dan bawahnya perlengkapan, sedangkan beban perlengkapan sendiri belum ada, jadi kita masukin aja beban perlengkapan di bagian expense 61105, lalu account name-nya adalah beban perlengkapan. Setelah itu langsung dimasukin aja date-nya itu tanggal pembelian perlengkapan tanggal 11 Maret, terus memonya perlengkapan toko yang terpakai, lalu dimasukin akun yang sudah dibuat tadi, beban perlengkapan sebanyak 2 juta, lalu bawahnya itu perlengkapan kantor, dimasukin ke bagian kredit 2 juta juga, lalu record. Setelah itu sudah selesai semuanya, kita cek di bagian transaction journal. Ini kita lihat ke bagian all-nya supaya bisa dicek. Seperti ini. Kalau udah cek di bagian transaction journal, kita bakal cek ke bagian neraca. Di sini cek di reports. Diklik aja terus ke bagian balance, standard balance sheet. Ini aku masukin ke tanggal paling terakhir transaksi, yaitu tanggal 13 Maret 2021. Terus di enter, dan seperti ini tampilannya, standard balance sheet atau neracanya. Aku maximize supaya gede seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Saya Alicia Valeri dari kelas 11 akuntansi mengucapkan terima kasih dan namo buddhaya.